Bab 4261, Ekspedisi. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, digunakan untuk menerobos ke dan tingkat ke-20, yang abadi. Yesuan memang memiliki tangan, tetapi hanya satu. 21 dan ini, ia secara khusus mempersiapkan untuk Feitian, terbang. Perbaikan Scorpio lebih kuat dari capung berahan 3, dan itu telah menjadi langkah kecil, dan telah ditutup untuk waktu yang lama. Jika tidak ada kecelakaan, diperkirakan akan dibersihkan dalam 2 hari ini. Pada saat itu, tangan Yesuan adalah 20 dan akan diserahkan kepadanya untuk menerobos ke perbatasan. Meskipun capung berahan 3 juga miliknya sendiri, ia telah lama memilih Yesuan, tetapi di satu sisi, kampung halaman ini masih tidak tahu bahwa langit berbintang adalah Yesuan lain. Di satu sisi, seperti sebelumnya, ia menerobos keabadian kesempurnaan agung 9 ordo keabadian, dan ada 8. Yesuan tidak cocok untuk siapapun yang memberikan dan kelas 21 ini, sumber daya yang sangat penting, yang mewakili lingkungan segel, bahkan jika itu bawahan kesetiaan, saya khawatir akan ada 99 kecil. Cara terbaik untuk membuang ini adalah dengan menyerahkan dan kelas 21 di tangan Anda kepada Feitianyu. 8 orang di depan Anda, yang tidak memberikannya, menunggu kelompok berikutnya, sehingga mereka dapat memaksimalkan antusiasme mereka untuk panen. 1. Dengan mengingat hal ini, Yesuan menggelengkan kepalanya dan mendesah, bahkan ketika dia merentangkan tangannya, terobosan ke bawah dan abadi, raja sebelumnya telah memurnikan 2, 1 menggunakan dirinya sendiri, dan ada 1 namun, untuk menyempurnakan penyempurnaan King Niu ke bawah dan abadi. Belum lama ini, saya baru saja menggabungkan beberapa darah binatang buas dan semua jenis harta dan harta karun teratas, dan meningkatkannya. Hei, yang baru saja ditelan sapi biru itu. Apa, sapi itu telah menelan baodan kita? Petik 2, sialan, ini, Kata-kata Yesuan baru saja jatuh, dan 8 puncak di depannya abadi dan segera marah. Mereka semua melihat ke arah bintang raksasa dari retret sapi hijau, dan wajah mereka penuh dengan kemarahan. Namun, saat memikirkan keberadaannya, tetapi puncak dari puncak, mereka lebih kuat dari mereka, dan jika tidak ada kecelakaan, maka keluarga itu adalah raja setelah beberapa hari. 8 puncak itu abadi dan segera runtuh. Berbalik ke kepala dan menatap Yesuan. Oh, kamu bahkan dapat membuat terobosan jika kamu menerobos harta abadi raja. Kandidat baodan ini pasti sangat santai, atau, di sini, capung berahan 3 datang ke tubuh Yesuan, dan wajahnya menyanjung, jika kamu ingin memperbaikinya, kamu akan dapat memperolehnya dengan cepat, dan kamu akan dapat mengangkat tanganmu. Gulung, Yesuan mengalihkan pandangannya ke tempat itu dan merentangkan tangannya dan berkata, pemurniannya sederhana, tetapi tidak ada bahan, dan wanita pintar itu juga sulit tanpa beras. Mungkinkah Anda memiliki cara ajaib yang hebat untuk tidak melakukan apa-apa di raja ini? Level baodan, butuh 5 darah binatang abadi, 8 baodan adalah 40 darah abadi, sekarang tidak ada seorang pun, kemana harus pergi. Hanya butuh 5 noda darah binatang abadi. Katakanlah harta dan harta tambahan lainnya, Anda sudah memilikinya di sini. Seseorang, mendengarkan permintaan itu sesederhana ini, dan capung berahan 3 bersemangat lagi dalam sekejap, apakah itu selama itu adalah darah binatang abadi? Binatang abadi tidak, selama itu abadi, tidak masalah di tahap awal dan tengah, totalnya 5. Mengangguk, Yesuan menambahkan kalimat lain, tentu saja, kekuatan 5 binatang buas lebih kuat, dan kualitas baodan yang dimurnikan lebih baik. Jika semuanya adalah pasca abadi, maka aman, benar-benar. Seseorang dapat menerobos ke segel, raja ini mengemas tiketnya. Apa yang kamu tunggu? Lakukan, temukan tempat terlarang dan bunuh secara langsung. Untuk mengetahui situasinya, capung berahan 3 sekali lagi mengeluarkan cahaya harapan, dan berkata dengan gembira, dewa itu tidak penuh dengan kesempurnaan agung tingkat 9, apa binatang abadi yang memburu 5 kepala tengah dan akhir. Ayo keluar sekarang. Begitu saya mendengar ini, 7 puncak lainnya adalah abadi dan mereka diperintahkan untuk keluar. Bahkan 100 gek abadi lainnya yang kekuatannya tidak mencapai tingkat kesempurnaan ke-9 di dunia ini semuanya sama. Meskipun mereka tidak perlu menyegel kelas baodan sekarang, darah binatang buas yang dipadatkan oleh daging dan darah dari 5 binatang buas di wilayah yang sama tidak bebas untuk mendapatkannya. Perlu untuk melihatnya terlebih dahulu.
Dalam sekejap, perang lebih dari 100 makhluk abadi yang aneh itu bergejolak seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengatakan bahwa itu seperti darah ayam, dan itu semua terlalu berlebihan. Ini juga merupakan hasil yang diinginkan Ye Xuan, yang membuatnya sangat puas, tetapi jelas, ketika belum dalam ekspedisi, selain sapi hijau, dia harus menerobos. Jika tidak, dia akan mati ketika dia bergegas ke medan bintang Phoenix. Petik 2. Itu benar-benar akan keluar baru-baru ini, dan target ekspedisi masih merupakan tanah berbintang berukuran sedang yang abadi. Selama pidato itu, Ye Xuan melambaikan tangannya dan berbalik dan berjalan menjauh dari bintang kehidupan, tetapi sebelum pergi, Raja harus menerobos lagi, termasuk sapi hijau, dan menunggu beberapa hari untuk kesabaran, bisa. Suara itu terdegradasi, dan sosoknya telah melewati atmosfer dan memasuki bagian dalam bintang. Dalam gelombang itu, Ye Xuan mengenakan metode isolasi berikutnya, dan kemudian Shen Nongding dikorbankan, melangkah ke 30 kabut warna-warni, ke dalam ruang di dalam Ding. Hanya, ke dalam Shen Nongding, ada 10 tatapan suci di wajah, dan Fei Tianqi dan yang lainnya benar-benar telah keluar. Setelah meninjau penyempurnaan 10 orang, Ye Xuan sangat puas. Perak, kesalahan lama telah menembus ke tahap keempat keabadian. Untuk saat ini, tidak perlu untuk 20 tingkat dan Fei Tianyu tidak secara tak terduga menerobos 9 langkah penyempurnaan besar keabadian. Selain itu, budidaya 8 kekuatan King Kong, semuanya telah berhasil menembus ke penyempurnaan besar alam semesta tingkat ke-9, dan telah menelan dan tingkat 20. Sudah waktunya, tidak diragukan lagi, setelah 10 orang itu menyelesaikan retret, jongkok Ye Xuan akan memberinya segel yang luar biasa dan 8 keabadian biasa, dan dia masih merupakan kekuatan yang paling setia, yang membuatnya merasa bersyukur. Petik 2. Panggil. Petik 2. Oh, di tangan, ada 9 kotak ruang yang berisi 21 kelas dan 8-20 kelas dan, yang langsung dikirim oleh Ye Xuan dan jatuh ke tangan Fei Tian dan 8 Raja Kong. Baiklah, ekspedisi baru-baru ini tidak mengharuskan Anda untuk campur tangan, hanya di ruang Dingnei untuk mengubur kepala dan berlatih, dan ketika Anda mencapai kemacetan kesempurnaan besar tingkat ke-9, langsung pergi ke Bea Cukai dan melamar ke pemilik bintang untuk menerobos ranah besar Baodan. Kata, pada akhirnya, Ye Xuan mengangguk, dan bentuk tubuhnya telah bergegas keluar dari ruang di dalam Ding, tetapi dia tidak menjauh, tetapi dia duduk di lutut Shen Nongding secara langsung, dan tubuhnya tersembunyi dalam 9 warna. Di dalam kabut, 3 kali penaklukan pertama, bahkan sapi hijau, jika tidak ada kecelakaan, setelah 2 atau 3 hari, akan menerobos alam saat ini, dipromosikan menjadi Raja Keabadian, dan semua hal yang ada telah diproses. Untuk saat ini, bahkan 23 dan Fang dan yang sempurna telah disimpulkan. Bagi Ye Xuan, saat dia menerobos ke alam raja, dia akhirnya datang. Panggil, hei, selamat tangan. Sejumlah besar sumber daya kultivasi diambil oleh Ye Xuan langsung dari dunia abadi. 10. Cairan sumber jahat yang disuling, 200 meter kubik obat daging dan darah emas ungu, serta berbagai harta karun dan bahan pemadaman dan sebagainya. Dia, bahkan dari reruntuhan harta karun kuno gua-gua kuno yang dikumpulkan di beberapa gua tertutup di dasar gunung berapi di area pusat Shen Nongding, kaki burung dipotong dan dipanggang dengan minyak wijen emas hingga saus tiram emas. Kaki unggas ini diambil dari burung yang kuat dari tingkat hutan belantara kuno. Meskipun hanya mengambil sepotong kecil, ia memiliki ratusan kubus. Itu dimurnikan oleh api 7 warna Shen Nong dan pergi ke ampasnya. Masih ada sekitar 200 kaki kubik yang tersisa. 200 meter kubik ini, Ye Xuan terbagi menjadi 2, setengahnya tertinggal di dasar gunung berapi di domain pusat, setengahnya lagi dikorbankan, dan sekarang dengan bagian atas sumber daya kultivasi seperti cairan sumber jahat, tergantung di depannya. Hei, sementara itu, kekuatan domain Shen Nongding dapat dimotivasi, dan sumber daya kultivasi yang tergantung di depan Ye Xuan ini dipadatkan dalam sekejap mata dan berubah menjadi bola seukuran kepalan tangan bayi. Namun, itu ditelan oleh Ye Xuan dan ditelan langsung. Boom, deru besar jalan bertiup di tubuh Ye Xuan, dan dia menelan bola itu di perutnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi sungai energi yang agung, dengan napas tanah yang hampir hancur. Anggota tubuh Ye Xuan berguling-guling masuk dan keluar, seperti murka. Sensasi kesemutan yang tak tertandingi datang dari saat berikutnya.
Kali ini terlalu kuat, mungkin itu karena daging dan darah kecil dari burung tingkat liar kuno. Energinya ganas, dan lututnya berada di senong dinding. Ye Xuan dalam kabut, bahkan raut wajahnya, menjadi canggung karena rasa sakit ini. Pada saat ini, dia memiliki pori-pori miliar ribu di tubuhnya. Tidak ada tempat di mana dia tidak menyemprotkan bau guang Xiarui. Seluruh orang itu seperti dewa, dan itu adalah tatapan yang tidak bisa dilihat secara langsung. Hei, petik 2. Oh lala, di dalam tubuh daging, rantai suara mencicit yang luar biasa terus berlanjut. Pada saat yang sama ketika energi-energi melonjak ke ekstrim, tubuh-tubuh Ye Xuan telah diguncang oleh potensi kehidupan, dan 2 rantai manusia telah terungkap. Munculnya 2 rantai belenggu ini membuat Ye Xuan secara tidak sadar merasa lega. Pertama, alasan mengapa saya juga secara khusus memanggang sepotong kecil harta karun burung-burung liar kuno adalah karena dia khawatir hal ini tidak akan terjadi. Kali ini, tubuh tidak dapat dirangsang oleh 2 rantai, tetapi sekarang setelah semuanya telah diselesaikan, satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah memacu energi kekerasan tubuh yang bergulir masuk dan keluar dari tubuh, merobek 2 rantai yang mengambang dengan tenang, satu persatu. Hei, oh lala, booming. Sejak saat ini, harta tubuh Ye Xuan seperti langit yang berputar, dan suara rantai itu tidak berhenti sedetik pun, versus simfoni ini, serta antusiasme energi sungai yang mengamuk, membengkak dan menggoyangkan deru besar kedua rantai itu. Sementara itu, deru yang menghancurkan semacam ini bergema perlahan. Setiap detik, Ye Xuan menderita rasa sakit yang tak berujung. Pada akhirnya, dia bahkan mati rasa, dan dia telah melupakan keberadaan waktu. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pada akhirnya, ketika kesadarannya berangsur-angsur kembali, dia menemukan bahwa deru tubuh terus menghilang. Bahwa energi sungai besar yang tak tertandingi telah lama menghilang. 2 rantai yang muncul dari terobosan ini tidak memiliki jejak. 1. Menyeka pembersihan hati, Ye Xuan sangat senang, dia tahu bahwa terobosan telah selesai, dan apa yang akan muncul berikutnya adalah perintah sistem yang telah lama ditunggu-tunggu. Kali ini, ketika semua sumber daya kultivasi ditelan ke dalam perut, potensi tubuh Ye Xuan terguncang. Di dalam tubuh, belenggu masih 2. Oleh karena itu, ketika terobosan itu belum selesai, Ye Xuan saya sudah tahu bahwa kali ini telah mengantar pada 2 istirahat berturut-turut yang langka, artinya suara sistem kedua dalam materi, baginya saat ini, telinga seperti peri. Petik 2. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, segel kesempurnaan agung 9 tingkat abadi. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan daging dan darah. Alam saat ini, segel kesempurnaan agung tingkat 9 yang abadi. Kesempurnaan agung tingkat 9 yang abadi. Sebelum ini, kultivasi Dewa Ye Xuan telah mencapai akhir tingkat ke-7 yang abadi. Begitu darah konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6 diaktifkan, kekuatannya sekali lagi melonjak dan langsung naik ke akhir tingkat. Jika Anda menerapkan kembali konjak dan mengubah kekuatan magis, dan mencapai perubahan ke-6, Anda akan dapat mencapai kekuatan mengerikan dari keabadian tingkat ke-5 raja. Raja-raja itu abadi, dan berada di tengah dunia. Kali ini, ketika kultivasinya sekali lagi diantar dalam istirahat 2 kali, dengan dewanya dalam keadaan biasa, ia akan memasuki kesempurnaan agung tingkat ke-9 yang abadi. Begitu Ye Xuan mengaktifkan tubuh darah konjak, dan memasuki konjak telah berubah menjadi perubahan ke-6, dan kekuatan puncak akan dapat mencapai tahap ke-7 dari kerajaan abadi. Ini adalah situasi raja-raja akhir. Tingkat peningkatan kekuatan tempur sulit dibayangkan. Tapi ini jelas bukan akhir. Sangat dapat dikatakan bahwa kali ini, terobosan Ye Xuan hanyalah permulaan. 2 istirahat pertama dibuat untuk persiapan berikutnya. Hubungkan, turun, ia akan mengambil dan 22, yang baru saja disempurnakan belum lama ini. Setelah berhasil, kemanjuran dan tingkat 20 ini akan disempurnakan, dan tingkat kehidupan Ye Xuan sekali lagi akan melonjak. Dari ini, melangkah ke raja. Petik 2, panggil, hei, tanpa ragu-ragu, bahkan arti istirahat saja tidak cukup. Ye Xuan melambaikan tangannya lagi untuk pertama kalinya. Dari dunia abadi di dalam tubuh dan ruang dalam Senong Ding di bawah tubuh, kumpulan sumber daya kultivasi kedua yang telah disiapkan dikeluarkan satu demi satu, tiba-tiba.
100 kubus lainnya dari burung usia besar semu yang dipanggang sebelum rusak. 100 meter kubik daging dan darah emas ungu. 5 tetes sumber jahat, dan berbagai sumber daya kultivasi tingkat atas lainnya, tetapi kali ini, semuanya ditempa. Setelah itu, dan yang terpenting, itu adalah 22 detik. Pertama, dalam sistem pemurnian sebelumnya, dan tingkat 22, total 3 Chengdan, memberi seekor sapi hijau, dan ada 2 yang tersisa. Ye Xuan mengeluarkannya saat ini, adalah yang terbaik dari ketiganya. Sangat cepat, kekuatan medan domain Senong Ding dapat dimobilisasi lagi. Semua obat-obatan daging dan darah dan sumber daya lainnya semuanya dipadatkan menjadi bola seukuran bayi, yang ditelan oleh Ye Xuan di bawah mulutnya. Ledakan, hampir sama persis dengan raungan sebelumnya, tetapi kali ini, perasaan Ye Xuan tidak sesakit sebelumnya. Di tengah gelombang, Bao dan tingkat 22 yang tergantung di depannya ditelan olehnya. Ketika pertama kali tiba di mulut, ia berubah menjadi aliran yang jernih. Petik 2. Oh, suara rantai yang belum pernah terjadi sebelumnya telah datang. Kali ini, di dada di dalam tubuh Ye Xuan, ada rantai belenggu yang kuat, hei. Hualala, ye, tubuh Xuan, rantai jeritan yang tak berujung datang. Kali ini, rantai belenggu yang muncul di dalam harta karunnya setebal sebelumnya, tepat di dada, langsung menembus perut. Rantai tebal dan kuat ini melambangkan kultivasi kerajaan raja. Begitu terkoyak, Ye Xuan tiba-tiba akan menjadi raja keabadian. Sebelum memasuki kekosongan dunia liar kuno ini, kekuatan bintang paling kuat yang pernah dihubunginya hanya menunggu keabadian. Tapi, sekarang, hanya dalam 2 tahun, bahkan dia sendiri akan memasuki raja keabadian. Mengingat semua ini seperti berada dalam mimpi. Bagian kekosongan ini memang kultivasi sejati tanah suci, dan kedatangan dunia raja-raja sama sekali tidak mungkin menjadi kekuatan terkuat yang diperoleh Ye Xuan di sini. Sebaliknya, itu hanyalah permulaan. Kemuliaan positif sejati akan terbuka setelah terobosan menuju keabadian raja ini. Dengan tekad seperti ini, Ye Xuan mendesak energi dalam tubuh, memaksa yang belum pernah terjadi sebelumnya rasa sakit, dan terus-menerus menghantam malam dan malam. Akhirnya, dengan dering, zeng, yang besar, ini ada di harta karunnya. Di tulang dada bagian dalam, rantai belenggu yang paling tebal akhirnya putus. Petik 2. Ledakan. Petik 2. Gemuruh. Hampir pada saat yang sama, di bawah kaki bintang kehidupan ini, ada sejumlah besar awan perampok hitam di alam semesta. Jumlahnya sangat mengerikan sehingga seluruh bintang diselimuti, seperti di atmosfer aslinya. Selain itu, ditutupi dengan lapisan kedua atmosfer hitam. Tentu saja, itu setengah lingkaran, hanya di langit di atas kepala. Bagaimanapun, ini adalah perampokan raja. Kekuatan alam jauh lebih unggul dari yang sebelumnya. Awan perampokan dapat memiliki skala seperti itu, dan itu juga yang seharusnya. Daun, Xuan tumbuh dan melambaikan Senong Ding ke dalam tubuh. Dalam satu langkah, bentuk tubuh menghilang seketika. Ketika muncul kembali, itu sudah berada dalam kekosongan sepi puluhan juta mil jauhnya dari larangan berbintang kecil ini. Sekarang, kultivasi kekuatannya telah mencapai ranah raja, dan satu-satunya perbedaan adalah baptisan gelombang guntur. Namun, baptisan semacam ini, dia tidak dapat membiarkan genus lain di tanah terlarang untuk bertarung dengannya. Jika tidak, selain barang-barang lama dari sapi hijau, saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat bertahan hidup. Dengan perubahan bentuk tubuh Ye Xuan, awan perampokan mengerikan yang telah menyelimuti bintang kehidupan juga menghilang dalam sekejap, dan pada saat dia berada di atas kehampaan, sejumlah besar awan perampok muncul. Banjir, meskipun dunia-dunia yang hancur telah runtuh dan terbagi, kehendak langit dan bumi yang mewakili langit tidak ada, tetapi hukum operasi semua hal tidak berubah. Bahkan jika itu adalah kekosongan yang tidak lengkap dan terpisah-pisah, hukum surga masih ada di tengah-tengahnya. Jalankan sendiri. Tempat. Oleh karena itu, beberapa badai petir pasti akan datang, dan Ye Xuan telah mengunci meditasi, dan kemanapun dia melarikan diri, dia tidak dapat menghindarinya. Faktanya, dia tidak harus melarikan diri. Di hadapan guntur para biarawan yang mendengar perubahan itu, kamus Ye Xuan tidak pernah lolos. Petik 2. Raungan. Kepalanya meraung, saat ini, rambutnya berkibar, napas tubuhnya semua termotivasi. Seluruh orang itu seperti bintang humanoid yang paling kuat,
tubuh-tubuh itu mekar dalam harta karun yang tak berujung, melalui permukaan tubuh 180 juta pori-pori tumbuh keluar. Kartu, itu karena perasaan provokasi Yesuan, awan perampokan langit tiba-tiba lebih intens di antara saat itu, dan setelah jeda singkat, petir emas ungu yang kuat telah runtuh. Segel Lady, Suan berbisik, dan ketika dia melambaikan tangannya, Lady Yin, yang tergantung di otak dan mengetahui laut, memacu keluar dan menggantung di atas kepalanya. Namun, ada mesin yang mencekik untuk menutupinya, agar tidak diambil dari 3 bidang bintang utama dunia. Para tawanan tentara tawanan melihat bahwa jika itu masalahnya, identitas Yesuan akan segera terungkap. Petik 2. Oh, dengan pengorbanan Lady Yin, pertama kali disegel Kaisar bergema nada tinggi suara siulan. Ini adalah guntur Kaisar, dan untuk itu, perampokan raja semacam ini justru merupakan kesempatan terbaik untuk menempa dan memadamkan dirinya sendiri. Pada awalnya, karang yang dimurnikan untuk Lei Ling hanya 3 tingkat keabadian, tetapi saat ini, karena budidaya Lady Yin, ia telah menembus ke penyempurnaan besar keabadian tingkat 9. Kali ini perampokan guntur bukan hanya kesempatan Yesuan, tetapi juga kesempatannya. Setelah baptisan guntur, Lady Yin akan lebih kuat, dan Kaisar Yinling juga cenderung menerobos alam besar dan menyeberang ke segel. Menunggu keabadian. Pada saat ini, suara kegembiraan Lei Ling, dengan jelas mengungkapkan kegembiraan dan kegembiraan, sudah tidak dapat menahan diri, dan ingin bergegas keluar. Dalam hal ini, Yesuan tidak mungkin mengizinkan, karena dengan begitu, paparan identitas juga tidak dapat dihindari. Sejujurnya, di dalam segel Kaisar, Raja Perampokan, seharusnya ada 3 gelombang petir emas ungu, bintang Tuhan sepanjang gelombang terakhir, 2 gelombang pertama, meninggalkan Anda dan Kaisar tercetak. Sedikit mengangkat kepala, mulut Yesuan mendengar suara kata-kata itu, mendengarkan isinya, sebenarnya adalah distribusi 3 gelombang perampokan guntur di kepala, seperti alokasi sumber daya penting pada umumnya. Suara itu belum jatuh, gelombang pertama Raja Zijindian telah menghantam, meskipun jatuh ke atas kepala Yesuan, tetapi tidak bocor sedikit pun, semuanya dihirup oleh Lady. Hei, dalam sekejap, ada suara Lei Ling yang bergema di segel Kaisar. Pada saat ini, langit kedua dari puncak langit, suara keras kedua dari kartu baru saja datang, yang satu lebih tebal dari sebelumnya, mencapai 100 kaki. Petir emas ungu besar, langsung menyerbu. Kali ini, Yesuan masih tidak memiliki gerakan apapun, membawa tangannya, membiarkan Lady Yin yang tergantung di atas kepala menyerap petir kedua. Beberapa saat kemudian, suara yang lebih ceria dan bersiul datang dari dalam segel Kaisar, memperlihatkan segel yang kuat. Kaisar Yin Lei Ling, akhirnya berhasil menembus. Kamu beruntung. Setelah menjilati mulutnya, Yesuan melambaikan tangannya dan langsung menyuntikkan Lady ke dalam tubuh, lalu dia menggantung di udara dalam pikirannya. Kemudian dia mendongak dan menatap langit. Petik 2. Kartu. Setelah gelombang pembajakan, kekuatannya bahkan lebih mengerikan, masih berwarna emas ungu, tetapi diameternya telah mencapai 1000 kaki, dibandingkan dengan bentuk tubuh manusia Yesuan, itu seperti semut. Petik 2. Raungan. Dengan suara gemuruh, di hadapan gelombang perampokan yang paling kuat ini, Yesuan tidak menghindari kilatan, tetapi bentuk tubuhnya melesat keluar dalam kesombongan, dan mengenai wajahnya, sekejap mata tidak memasuki perampokan, benar-benar tenggelam. Ledakan. Petik 2. Gemuruh. Kengerian dari raungan kengerian itu berlanjut, mulai saat ini, hamparan luas kekosongan dari hamparan luas lehai emas ungu diselimuti, bahkan kekosongan kehampaan, tampaknya ada kemungkinan kehancuran total setiap saat. Kerusakan guntur berlanjut selama 3 napas. Pada akhirnya, hamparan luas laut guntur, bersama dengan perampokan kehampaan yang tak berujung, menghilang dalam jangka waktu setengah napas. Petik 2. Ledakan. Yesuan melangkah keluar, pakaian seluruh tubuhnya telah menghilang sepenuhnya, dan seluruh tubuhnya berada dalam siarui mang ungu emas. Mulai saat ini, dia adalah raja kesengsaraan raja sudah berakhir. Namun, lenyapnya petir itu melambangkan transformasi kekuatan Yesuan ke alam baru. Sebelumnya, kekuatan pengabdiannya telah mencapai akhir dari kesempurnaan 9 langkah abadi. Setelah aktivasi darah konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6, kekuatannya sekali lagi melonjak dan langsung naik ke tingkat pertama Feng Wang. Jika itu untuk menampilkan konjak dan mengubah kekuatan magis, dan mencapai perubahan ke-6,
dan itu akan dapat mencapai tingkat horor dari urutan ketujuh Raja Abadi. Tetapi, saat ini, Dewa Yesuan sudah menjadi langkah pertama Raja dalam keadaan biasa. Begitu darah konjak diaktifkan dan memasuki perubahan ke-6 konjak, kekuatan tempurnya akan langsung mencapai tingkat ke-8 Raja Kekaisaran. Jarak, kesempurnaan kerajaan segel hanya satu perbedaan langkah. Dapat dikatakan bahwa di wilayah besar tempat Raja Abadi, dia hampir tidak takut pada siapapun. Gemuruh, ketika hati Yesuan tergerak dan perasaannya penuh dengan emosi, di dalam tanah terlarang yang jaraknya puluhan juta mil, gemuruh guntur dan guntur yang sudah dikenalnya tiba-tiba datang lagi. Temperamen yang keras hingga napas yang ekstrim datang, itu adalah perampokan raja. Ketika dia pertama kali melihat, Yesuan menemukan bahwa bintang raksasa tempat King Niu duduk sebenarnya diselimuti awan hitam yang megah. Di sini, perampokan Feng Wang milik Yesuan baru saja berakhir. Pada akhirnya, King Niu telah berhasil menerobos. Selama perampokan ini disusul, ia akan segera naik ke keabadian raja. Petik 2. Apakah kedua raja disegel? Dengan cara ini, dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi, ia memiliki kualifikasi tanah terlarang berukuran sedang. Mulut berbisik di mulut, Yesuan San sekilas melirik pria baik-baik saja, bentuk tubuhnya langsung bergoyang, dan langsung menjadi bintang kehidupan raksasa. Petik 2. Hei, petik 2 petik 2, ayo bunuh pamanmu. Baru setelah memasuki bagian dalam bintang, aku melihat sapi biru yang berhasil menerobos dan mendongak dan bersemangat. Pada saat ini, Yesuan telah mencabut darah konjak di tubuhnya setelah dia menyelesaikan guntur, dan melepaskan mesin udara yang menutupi seluruh tubuh. Itu berubah menjadi langit berbintang untuk menghindari paparan tempat. Oleh karena itu, kultivasinya saat ini adalah urutan kedua dari Raja Abadi. Melihat rambut sapi hijau, langit berbintang menutup mata dan menendangnya di masa lalu. Apakah kamu bodoh? Ini hantu, kamu harus menyelinap pergi, jangan menyakiti bawahan raja. Boom, hei, setelah suara ledakan yang sangat besar, sosok besar sapi hijau itu ditendang dan ditendang keluar, langsung melesat keluar dari atmosfer, dan melesat ke angkasa yang jauh dan terpencil ribuan mil jauhnya. Mulutnya semakin menjerit dan menjerit. Tergerak. Petik 2. Gemuruh. Tubuhnya berada jauh, dan awan yang menjulang yang telah menyelimuti bintang-bintang dengan cepat menghilang. Dalam kekosongan yang jauh dari puluhan juta mil jauhnya, terdengar suara guntur yang familiar. Yesuan tidak bermaksud untuk melihat ke masa lalu, dan omong-omong, apa yang harus dilakukan. Warisan sapi hijau masih sangat kaya. Di satu sisi, tebal dan tipis, dan fondasinya sangat stabil. Di sisi lain, orang tua ini awalnya kasar dan kasar. Jika bahkan 3 gelombang penjarahan ini tidak cukup, maka itu aneh. Kartu, pamanmu, kau membunuh kakekmu. Oh. Segera setelah itu, dengan ledakan pertama yang renyah dan tidak dapat dipahami, kekosongan yang jauh dalam jarak puluhan juta mil, suara-suara tragis banteng hijau, satu demi satu, itu tak berujung, dan semuanya mengerikan dan menyeramkan. Tahu mengerti bahwa ini ada dalam perampokan, aku tidak tahu, kupikir aku membunuh sapi gila. Semua pembangkit tenaga listrik bertabur bintang di daerah terlarang berbintang kecil telah lama waspada. Ada lebih dari 100 bintang kehidupan. Masing-masing atmosfer memiliki sejumlah besar orang yang selamat dan orang kuat tentara tawanan yang muncul di wajah mereka. Warna aneh, melihat ke dalam kehampaan yang jauh. Rai, hanya ada 3 gelombang perampokan, dan semua awan perampokan menghilang setelah pertempuran. Tetapi dalam kekosongan yang jauh dari puluhan juta mil jauhnya, suara mengerikan membunuh sapi gila berlangsung selama 1 jam. Tepat ketika Yesuan tidak dapat menahannya lagi, ketika dia ingin bergegas untuk menghancurkan banteng tua sialan itu, suara mengerikan yang datang dari langit yang jauh akhirnya berhenti. Kemudian, semburan hijau datang, dan ketika itu ribuan mil jauhnya, itu berhenti dan mengguncang langkah-langkah kecil. Di bawah Yesuan dan lebih dari 100 bintang, para penyintas dan tawanan yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan tawanan tercengang. Aku berjalan dengan kukuku. Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu mendengarnya? Itu adalah raja. Sapi tua itu benar-benar melawan, dan yang licik disebut yang menyedihkan, tetapi sekarang, tidak ada kentut, sapi tua aku menjadi raja binatang buas. Oh. Kalimat terakhir dari serigala panjang yang sedih itu jelas tidak berpura-pura. Orang tua itu tercengang oleh Yesuan di langit berbintang, dan dia mencapai ujung langit berbintang.
Yesuan dan King Niu menerobos ketiga hari abadi keabadian Raja. Sebelum mereka mengambil sisa-sisa dan tingkat ke-20 dan tawanan tentara tawanan dari tangan Yesuan, mereka akhirnya membuat terobosan yang sukses. Karena itu, jumlah monster abadi di bawah belenggu Yesuan telah melampaui 200. Lebih dari 90 suku sisa Sang Xixing. Lebih dari 20 binatang buas dari larangan sapi hijau. Lebih dari 90 tawanan. Dan ini masih merupakan hasil dari orang-orang terbang, kecoa perak, dan mayat. Di antara mereka, kesempurnaan agung 9 tingkat, yang dipimpin oleh capung berahang 3, telah mencapai hampir 20, dan segera orang-orang ini akan menjadi segel. Monster kosmik di bawah keabadian, penguasa tuan tanah dan penguasa pemilik domain, penguasa bintang-bintang, bahkan lebih banyak lagi. Sekali lagi, bersama dengan Yesuan dan King Niu, dua Beastmaster yang kuat, pasukan pengembara berbintang yang kuat ini akhirnya memiliki fondasi dan kualifikasi untuk menduduki tanah terlarang berbintang tingkat menengah. 3 penaklukan menyeluruh pertama sudah ada di tempatnya. Petik 2. Daxi, ayo pergi, tujuan ekspedisi ketiga ditetapkan dalam larangan darah. Tampaknya dapat diduga bahwa hati Yesuan sedang menghitung tujuan ekspedisi menyeluruh ketiga. Sapi biru segera berjongkok di depannya, dan buntut sapi setelah stok datang dan pergi, tampak cemas. Petik 2. Sapi tua yang telah kutunggu lebih dari 1000 tahun, hari ini, sekarang, sapi tua akhirnya kututup rajanya, meskipun itu bukan lawan naga dan domba, tetapi membantai putranya sama sekali bukan masalah. Adapun Laosi, aku akan memberikannya padamu. Lihat, Yesuan terdiam, dan sapi hijau itu ingin sekali melompat-lompat. Dia bahkan mendesaknya, dalam hal ini, jika kamu tidak dapat membunuhnya segera, aku harus menghancurkan sapi tua itu. Kamu dapat mengasihani orang-orang. Boom, kata-kata. Sebelum aku selesai, Yesuan membalikkan sudut bermata putih dan menghancurkan masa lalu. Sosok besar itu seperti meteor. Dalam sekejap mata, itu sudah ribuan mil jauhnya. Suara serigala di sepanjang jalan bergema. Bau air mata, sisa-sisa suku, tentara tawanan mendengarkan perintah. Satu kaki akan menerbangkan lembu hijau, dan Yesuan akan berbalik ke lebih dari 100 bintang kehidupan di belakangnya. Suara itu berbisik di mulut, tetapi suara itu langsung menyebar ke ratusan ribu mil. Dalam 3 hari, semua sumber daya dibersihkan dan disimpan. Langit berbintang ketiga, 3 hari kemudian, terbuka sepenuhnya. 3 hari kemudian, Yesuan melangkah keluar dari tempat peristirahatan bintang kehidupan dan tiba di kehampaan di luar atmosfer. Melihat ke atas, ada lebih dari 100 bintang kehidupan di kehampaan, dan sudah tertutup rapat dengan kapal perang bertabur bintang dan lengan bawah. Dalam 3 hari ini, menurut perintah Yesuan, semua sumber daya dari seluruh legiun pengembara bintang dibersihkan, termasuk semua obat penyulingan dari suku-suku peninggalan, dan harta karun dari lebih dari 100 bintang kehidupan. Karena itu adalah pasukan pengembara bintang, itu tidak akan memulai ekspedisi. Setelah diluncurkan, tidak mungkin untuk kembali. Kekosongan sebidang tanah ini terlalu luas, dan waktu pertumbuhan Yesuan sangat terbatas. Kedatangan dunia yang luas dalam skala penuh kemungkinan akan datang kapan saja. Tidak mungkin membuang banyak waktu dalam perjalanan antar bintang yang panjang. Legiun asli didefinisikan sebagai sifat nomaden bintang-bintang, itulah satu-satunya alasan. Petik 2. Panggil. 1. Di tengah gelombang, raksasa kehidupan liar naga dikorbankan olehnya. Tubuhnya masih mirip dengan bintang kecil. Itu besar, tetapi bentuknya lebih mirip kapal perang di tangan orang kuat yang baik hati. Ini sejalan dengan kekosongan kuno ini. Fitur. Petik 2. Oh, segera, dengan raksasa kehidupan yang dikorbankan, dari atmosfer bintang kehidupan di sekitarnya, akan ada sejumlah besar orang yang selamat bergegas keluar dari kapal, dan mereka akan memasuki raksasa kehidupan yang telah membuka pintu. Pada saat yang sama, pasukan tawanan di kekosongan juga membuat persiapan terakhir sebelum keberangkatan. Semua kapal perang kecil memasuki interior melalui lorong portal benteng besar dan kecil. 1. Di antara lebih dari 100 juta kapal perang, ukuran benteng bertabur bintang 50.000 meter dan 100.000 meter adalah 20%. Yang lainnya adalah kapal perang bintang besar dari benteng besar dan kecil dan kapten 3 km. Demi memastikan kecepatan perjalanan antar bintang,
semua bintang telah memasuki benteng besar dan kecil, dan benteng besar dan kecil telah memasuki benteng besar dan kecil. Pada akhirnya, lebih dari 100 juta armada besar telah menjadi lebih dari 20 juta benteng besar dan kecil. Bagian dalamnya penuh dengan barang-barang. Semua anggota Sterli Nomadic Legion telah lama mengenal jalan itu, dan ketika selesai, itu hanya bertahan lama. Tujuan, langit berbintang tingkat menengah melarang darah burung Phoenix berangkat. Dengan perintah Yesuan, seluruh bagian kekosongan bergetar, dan benteng kehidupan Longye langsung berubah menjadi meteor, melesat menuju langit berbintang yang sudah terkunci. Segera setelah itu, benteng berukuran 20 juta dan tangki energi kinetik penuh dengan kekuatan, dan suara gemuruh bergema melalui seluruh kekosongan yang sangat besar. Phoenix, sebagai rumah leluhur dari sapi hijau, larangan darah adalah tanah terlarang tingkat menengah kuno, dan wilayahnya terus berkembang ke daerah sekitarnya. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, ketika King Yu dianiaya dan dipaksa meninggalkan larangan darah, skala tanah terlarang tingkat menengah hanyalah ruang yang besar dan kosong dengan berbagai planet kehidupan 6 atau 700, menempati 1 miliar mil. Sistem penguasa adalah burung ganas dengan 2 kepala keabadian. Di bawah raja-raja suci dari kedua binatang buas ini, binatang buas yang menunggu perbatasan memerintahkan lebih dari 30 sekte, dan jumlah total binatang buas abadi di seluruh larangan darah terlarang lebih dari 1000. Sekarang, setelah lebih dari 1000 tahun, skala larangan berbintang tingkat menengah ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Itu terus maju menuju langit berbintang skala besar. Saat ini, darah Phoenix melarang tanah, 4 binatang buas dari raja-raja binatang buas, para komandan yang memerintahkan lebih dari 40, dan binatang buas abadi belum mencapai jumlah 2000, tetapi mereka lebih dari 1005. Dalam wilayah itu, telah ada lebih dari 100 juta mil, dan ada lebih dari 800 bintang kehidupan di wilayah itu. Skalanya hampir 1 hari dan 1 tempat dibandingkan dengan larangan berbintang kecil yang didominasi oleh sapi hijau. Faktanya, bahkan dibandingkan dengan pasukan nomaden bertabur bintang di bawah Yesuan, medan bintang Phoenix, secara keseluruhan, juga menempati keunggulan absolut. Kekuatan keabadian tidak disebutkan untuk saat ini. Cahaya itu abadi, dan ada lebih dari 1005 orang, dan legiun nomaden berbintang baru berusia 200 tahun. Segel, dalam hal keabadian, ada lebih dari 40 orang dalam keluarga, dan legiun pengembara bintang, belum lagi kalajengking terbang dan mayat-mayat yang belum menerobos, tidak termasuk satu. Di ujung tertinggi kekuatan tempur raja, ada 4 orang, dan legiun pengembara bintang, tetapi hanya 2. Dari data ini dapat dilihat, pasukan pengembara bintang Yesuan, jika dilarang untuk darah Phoenix atas, hasilnya hampir tidak ada ketegangan, 10 mati dan tidak ada kehidupan, benar-benar di seluruh pasukan. Permukaan, berbeda dengan perbedaan kekuatan ini, Yesuan masih memutuskan untuk meluncurkan ekspedisi bertabur bintang ketiga. Terlepas dari keterbatasan waktu, dia tidak bisa menunggu. Alasan utamanya adalah dia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Memang ada banyak binatang buas di tanah terlarang Phoenix, dan ada 4. Ini, 4 raja abadi, Yesuan semuanya memiliki sisi dalam waktu dekat. Itu adalah burung Phoenix berdarah yang penuh dengan darah. Yang satu bukan rambut yang bermacam-macam, seluruh tubuhnya berwarna biru dan berbulu, dan hanya ada puncak bangau yang memerah di bagian atas kepala. Kedua burung ini, 2 Beastmaster kuno yang melarang darah dari burung Phoenix, semuanya dibudidayakan dengan kekuatan di tengah raja, yang semuanya adalah peringkat ke-6 raja. Yang lain, 2 kepala luar, 1 untuk Zerg, 1 untuk Panjiao Longyang, diperbaiki dengan kekuatan di hari-hari awal Raja Abadi, tampaknya Raja Binatang Buas yang baru dalam 1000 tahun ini. Dan, Yesuan, begitu dia memasuki perubahan ke-6 konjak, dia akan segera memiliki kekuatan mengerikan dari Raja ke-8 Raja. Bahkan jika mereka semua berada di Phoenix berlumuran darah tingkat ke-6 dan Heading Kingland, Yesuan pasti akan bertarung dan menghancurkannya. Faktanya, untuk memastikan tidak ada kecelakaan, dia tidak akan memberikan kesempatan untuk bergabung dengan 2 raja tingkat 6. Sebelum memasuki tanah terlarang Phoenix, Yesuan akan menyelinap ke sana sendirian, dan dengan kecepatan kilat, dia akan membunuh salah satu dari 6 peringkat kedua raja. Karena itu, bahkan jika 3 raja yang tersisa bergandengan tangan, hanya 1 raja setengah baya. Pada saat itu, bahkan jika mereka bertarung untuk mati, mereka tidak dapat membantu Yesuan.
Yu Gang baru saja menerobos ke sapi hijau tingkat pertama yang abadi. Ye Xuan tidak bermaksud membiarkannya mengganggu pertempuran raja. Orang tua ini hanya perlu berurusan dengan komandan segel seni bela diri dan pemimpin abadi. Jika semua ini bukan kecelakaan, Ye Xuan akan dapat sepenuhnya menghancurkan kekuatan tempur kelas atas dari darah terlarang dalam waktu singkat. Karena itu, tidak ada ketegangan dalam hasil perang ini. Bahkan jika ada lebih banyak binatang terlarang di bidang bintang Phoenix, menghadapi penghancuran absolut dari level kelas atas, pada akhirnya, itu hanya akan dapat mengakhiri seluruh pasukan manusia. Perjalanan bintang yang panjang dan membosankan selalu yang paling membosankan. Pergi ke Phoenix Starfield, Ye Xuan dan King Niu memimpin 20 juta benteng besar dan kecil di belakang mereka, dan lubang cacing melompat sebanyak mungkin. Meski begitu, itu sudah cukup. Setelah 1,5 bulan, saya akhirnya mendekati tepi bidang bintang darah Phoenix. Di luar 50 juta mil di depan, itu adalah garis batas bintang darah Phoenix. Dengan perintah Ye Xuan, lebih dari 20 juta benteng besar dan kecil di belakangnya, semuanya menutup kabin energi kinetik, dan suara guntur dan guntur di kehampaan tiba-tiba menghilang dan menghilang alasan mengapa armada pasukan di belakangnya masih dalam kekosongan 50 juta mil jauhnya dari tepi bintang darah Phoenix. Itu akan sepenuhnya menghentikan api, karena Ye Xuan akan memasuki tanah terlarang Phoenix sendirian, dan itu tidak akan ditutupi oleh petir. Potensi telinga, pertama-tama bunuh Raja Binatang Buas yang ganas di dunia tingkat ke-6. Selain itu, seluruh pasukan masih dalam keadaan darurat, bukan keadaan tempur. Butuh waktu untuk beralih di antara kedua bentuk ini. Tentu saja, 50 juta mil jauhnya, pada kenyataannya, dalam lingkup Dewa Raja yang abadi. Raja-raja itu abadi, dan para dewa sepenuhnya termotivasi untuk menutupi kekosongan yang luas dari miliaran mil. Tetapi, keempat raja yang dilarang dari darah Phoenix itu abadi. Tidak mungkin untuk melaksanakan semua kekuatan para dewa setiap saat. Cari di sekitar, para penguasa binatang buas. Jika Anda hidup dengan sangat hati-hati dan hati-hati, apa kesenangannya? Sebenarnya, bahkan jika pihak lain menemukannya, bahkan memasang jebakan di tempat terlarang darah burung Phoenix terlebih dahulu, bagi Ye Xuan, itu hanya lelucon. Dia, sama sekali tidak takut, dalam menghadapi kekuatan penghancur yang absolut, semua intrik dan tipu daya sia-sia. Petik 2. Boom. Petik 2. Gemuruh. Di ruang bergerak, pintu colokan raksasa kehidupan Longye terbuka sepenuhnya, dan sebuah kapal dengan berbagai bentuk sisa-sisa kapal perang bergegas keluar dari colokan raksasa, dan medan perang diatur dalam kehampaan. Di belakang, di kejauhan kehampaan virtual, hal yang sama berlaku untuk lebih dari 20 juta raksasa dan benteng besar. Sebuah benteng besar dan kecil diusir darinya. Setelah kapal luar angkasa konvensional berbintang 3 km milik Kapten, bergegas keluar dari benteng besar. Xuan tidak menunggu ini berakhir. Setelah lebih dari 1 juta sisa-sisa kapal perang berlayar keluar dari kehidupan Longye, dia melambaikan hidupnya ke dalam tubuh dan berbalik ke depan larangan. Tumbuh menjauh. Seluruh sosok itu adalah mil yang lemah, dan sekejap mata menghilang. Darah Phoenix terlarang. Tanah terlarang berbintang ini cukup tua. Itu sudah ada sejak lama. Dari larangan berbintang kecil, secara bertahap berkembang menjadi larangan berbintang berukuran sedang. Hanya ada 2 binatang buas. Sekarang ada 4, dan secara resmi telah memasuki larangan bintang berukuran sedang. Tahap perkembangan. Dan, hari ini, 2 raja tua yang dilarang dari darah Phoenix semuanya diperbaiki oleh keabadian raja tingkat 6. Sekali lagi, ada beberapa terobosan. Selama salah satu dari 2 raja tua itu masuk ke keabadian kaisar, larangan bintang berukuran sedang ini akan menjadi tanah terlarang berskala besar, dan wilayahnya akan lebih luas. Hari ini tidak lama lagi. Jika tidak ada kecelakaan, itu akan tercapai dalam 2000 tahun. Namun, bagi kedua raja tua ini, 2000 tahun tampaknya agak lama. Perasaan ini tidak mereka miliki sebelumnya, tetapi belum lama ini, ketika mereka melihat era reruntuhan yang legendaris, mereka menjadi makmur. Tanahnya kuat. Selama Anda bisa mendapatkan harta karun kuno dari era kuno ini, kedua raja tua dalam larangan terlarang akan memiliki lebih dari 80% dari para master. Hanya dalam beberapa ratus tahun, mereka akan membuat terobosan komprehensif dan menjadi lompatan. Raja Binatang Buas, untuk mewujudkan keinginan ini,
dalam kurun waktu baru-baru ini, darah Phoenix melarang sejumlah besar binatang buas, dan tersebar di bintang-bintang di sekitarnya yang luas untuk mencari. Bahkan tanah terlarang berbentuk bintang berukuran sedang yang berdekatan dengan bintang darah Phoenix memiliki mata-mata, dan satu-satunya tujuan adalah untuk menemukan keberadaan sapi hijau yang terkait dengan para dewa kuno. Sayangnya, belum ada petunjuk berharga untuk umpan balik. Karena kejadian ini, keempat raja di tanah terlarang menjadi abadi, dan semuanya baru-baru ini gelisah, dan seluruh Phoenix terlarang, dan binatang buas terganggu. Dalam kasus inilah satu regu binatang terlarang yang digeledah di sekitar area terlarang Phoenix tiba-tiba mengirim pesan, dan pasukan yang sangat besar dan tak tertandingi tiba-tiba muncul di kehampaan alam semesta sejauh 50 juta mil. Jumlahnya lebih dari 100 juta, yang semuanya adalah semua jenis kapal perang. Sebagian besar dari mereka belum pernah bertemu satu sama lain, dan mereka mengatur pasukan di luar 50 juta mil. Itu harus menjadi sisa-sisa suku yang kuat untuk melakukan aksinya, ingin menyerang ritme darah terlarang. Melarang, keempat binatang buas di bumi sangat marah, dan mereka mulai menjelajahi Tuhan pada saat pertama dan menjelajahi ke arah musuh. Karena ini, mereka dengan cepat menemukan sosok yang menyembur. Belum lama ini, langit berbintang kelas raja yang datang dengan sapi hijau itu kejam. Ini, hanyalah kegembiraan dari kecelakaan itu. Keempat raja binatang buas itu sangat gembira setelah rasa malu yang singkat, dan bahkan sisa-sisa dari sisa-sisa 50 juta mil terlalu malas untuk memperhatikannya, bahkan jika itu menjerit. Melalui sepatu besi yang tidak bersalah, tidak perlu usaha, tetapi saya tidak berharap langit berbintang ini menjadi ganas, tetapi benar-benar mengambil inisiatif untuk datang ke pintu. Hahaha, tampaknya waktunya berat, dan ditakdirkan untuk memiliki hubungan dengan darah saya, dan hari ini saya tidak boleh membiarkan kehidupan yang kejam ini pergi lagi. Petik 2. Bak, segera bersiap, beritahu semua Zerg di tanah terlarang, begitu pihak lain memasuki area inti, segera aktifkan darah dan sihir, dan larang sepenuhnya kekosongan di zona inti. Pertempuran ini, kamu tidak perlu berpartisipasi, kamu dapat melarang kekosongan. Ya, kekuatan sihir dewa yang kejam ini terlalu aneh. Terakhir kali aku dengan tenang dibawa pergi di bawah kelopak mataku, hal yang sama, aku tidak akan pernah bisa mengulanginya hari ini. Hei, dalam suara dengungan rendah, sosok Raja Zerg menghilang, tetapi Dewa Phoenix, Puncak Bangau, dan tiga Raja Panjiao Longyang, meskipun masih berpura-pura tinggal di sarang mereka, telah melakukannya dengan baik. Siap kapan saja, siap bertarung bersama. Petik 2. Siu, suara bisikan yang pecah, jarak langit berbintang sejauh 50 juta mil, bagi Yesuan hari ini, itu hanyalah waktu yang singkat telah berlalu. Masuk, pada saat dia memasuki tanah terlarang Phoenix, bentuk tubuhnya menghilang sepenuhnya, tetapi para dewa masih ada. Dalam sekejap mata, seluruh bidang bintang dewa tersapu, dan tiga raja kuat pertama ditangkap. Tanpa ragu-ragu, Yesuan, yang memasuki keadaan berosilasi sempurna, langsung meluncurkan teleportasi. Saat berikutnya, sosok itu muncul di luar atmosfer bintang tempat sarang Dewa Phoenix berada, tetapi oleh karena itu, karena teleportasi, keadaan goncangannya yang sempurna terpaksa dipecahkan, dan sosok 10 kaki itu terungkap. Hei, hampir di saat berikutnya, suara dengungan yang luar biasa dari suara yang luar biasa, kekosongan ruang sosok Yesuan, puluhan juta mil, langsung diselimuti oleh kekuatan tak terlihat, membuat sosoknya jatuh ke dalam lumpur sutra yang lengket, umumnya melambat dan menjadi lamban. Petik 2. Panggil. Hei, ketika Yesuan bereaksi, terdengar suara udara pecah di sekitar tiga sudut. Itu adalah tren segitiga. Dia terjebak di tengah dengan jarak 10 juta mil. Ini adalah bidang bintang Phoenix kecuali Zerg. Tiga raja lainnya selain raja itu abadi. Teriak, Bloody Phoenix, Kren Top Green, ambil, dan musuh lama sapi hijau, Panjiao Longyang. Aku sangat kejam, tetapi aku masih berani kembali dan menonton aksinya. Sepertinya aku masih ingin melancarkan serangan diam-diam pada raja ini, marah, beraninya balik lagi, lihat aksinya, sepertinya aku masih mau melancarkan serangan diam-diam ke raja. Formasi penyerangan, tiga binatang buas raja binatang buas itu besar, api dewa dan burung Phoenix melebarkan sayap mereka, dan suara terdengar dari mulut, hanya di hari-hari awal raja, mereka berani memasuki darah terlarang, menyerang diam-diam raja tengah, kau keberanian yang besar. Keberanian. Raja selalu hebat,
tetapi hari ini dia datang ke sini untuk membunuhnya, tetapi dia tidak ada hubungannya dengan keberanian, karena dia sama sekali tidak membutuhkannya. Ye Xuan mencibir, tidak ada kata-kata lagi, mendongak adalah kegilaan, hei. Konjak, perubahan ke-6, suara arogansi keluar, dan kekuatan teror di tubuhnya tiba-tiba jatuh. Ukuran aslinya setinggi 10 kaki seperti ledakan bintang, melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, meroket, serta perbaikan tubuh Ye Xuan, dan hari ini, dewanya berada dalam keadaan biasa, telah menjadi tingkat pertama dari perbaikan Raja Kekuatan, tetapi sebelumnya, Ye Xuan telah mengaktifkan tubuh darah konjak, berubah menjadi temperamen berbintang, tubuh penyebaran perbaikan adalah napas, urutan kedua dari Raja Abadi. Tetapi pada saat ini, saat dia secara langsung melemparkan kekuatan magis konjak berdarah ke perubahan ke-6, sementara tubuh meroket, atmosfer perbaikan tubuh berada pada kecepatan yang meningkat dengan kecepatan. Tingkat ketiga Raja, Feng Wang urutan keempat. Setelah napas pendek, ketika napas gelombang ini akhirnya stabil, ranah atmosfer yang telah disebarkan Ye Xuan telah dengan jelas mencapai yang mempesona. Ini, semuanya terjadi terlalu cepat, hanya satu napas sebelum dan sesudah, dan tiga raja yang dikelilingi oleh 10 juta mil itu abadi. Mereka telah tertegun dan membelalakkan mata mereka. Mereka tampak seperti bintang kecil di depan mata mereka. Ye Xuan, beberapa keraguan dalam mimpi. Waktu bernapas, untuk keabadian raja, sebenarnya sangat panjang dan dapat melakukan banyak hal. Poin kuncinya adalah bahwa semua hal yang terjadi di depan kita terlalu konyol. Yang satu tingginya 10 kaki, hanya langit berbintang tingkat kedua yang ganas, dan sekejap mata telah berubah. Itu berubah menjadi tubuh seperti bintang. Raja horor tingkat 8. Hal semacam ini, bahkan jika raja itu abadi, tidak dapat membayangkannya. Jadi, ketika sudah terlambat, tiga raja binatang buas yang ganas belum bereaksi, dan seluruh otak lumpuh total. Petik 2. Raungan. Pada saat inilah kecoa raksasa yang mengerikan yang tampak seperti bintang sekali lagi menjerit dari rambutnya, dan tiga raja binatang buas di kejauhan hanya setelah sekilas roh dan kembali ke jiwa, permukaan. Di bawah perubahan warna yang tiba-tiba, seruan terdengar langsung dari mulut mereka, dan bentuk tubuh segera berbalik tanpa ragu-ragu, mencoba melarikan diri. Sial, itu sebenarnya mendiang raja. Tidak heran kamu berani datang ke sini sendirian. Perampokan akan datang, sapi hijau sialan, semuanya dipicu olehnya. Petik 2. Cacing itu, segera menghilangkan kekosongan larangan, aku terjebak, oh. Apakah kamu ingin lari sekarang? Sudah terlambat. Wan, jika bintang-bintang umumnya besar di mulut, suara kata-kata Ye Xuan terdengar, mengungkapkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Pada saat berikutnya, langit berbintang dengan keras meninju keluar, dan tinju besar itu seperti meteor yang dengan cepat melintasi kehampaan alam semesta, dengan kekuatan tertinggi menghancurkan bumi dan menghancurkan bumi, berbalik ke sisi kiri kehampaan dan melarikan diri. Booming, gemuruh, boom, virtual, di udara, guntur dunia bergema, dan tampaknya sangat deras. Itu hanya berhenti setelah hanya setengah napas. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan besar yang seperti meroket. Pukulan ini adalah pukulan penuh dari Raja tingkat 8. Phoenix berlumuran darah yang berbalik dan melarikan diri juga adalah Raja setengah baya. Itu telah mencapai tahap ke-6 dari situasi ini, tetapi masih tidak bisa menahan. Tubuhnya yang besar setinggi 100.000 kaki berada di bawah kekuatan mengerikan Ye Xuan, yang penuh dengan pukulan. Itu langsung meledak menjadi kabut berdarah, dan itu benar-benar hancur. Hanya tubuh yang terwakili. Darah merah berdarah dari semua ki dan darah harta karun menyebar dengan cepat. Panggil. Petik 2. Tidak menunggu kabut darah benar-benar menghilang, langit berbintang dengan keras melambaikan tangan, kekuatan tak terlihat muncul entah dari mana, membungkus semua kabut darah, langsung ke dalam tubuh, dan kemudian dikirim ke Sen Nongding, bahkan jika sistem pemurnian darah. Pada saat yang sama, Raja Zerg yang tidak tahu harus bersembunyi di mana juga disingkirkan dari kekosongan-kekosongan yang baru saja disangga baru-baru ini. Di dua arah lainnya, sosok itu sangat lambat setelah belokan dan melarikan diri. Panyang Longyang, situasinya adalah saat penyakit, dan telah mencapai puluhan juta mil dalam sekejap mata. Hei, hampir di saat berikutnya, bentuk tubuh besar dari langit berbintang menghilang di tempat yang sama, dan teleportasi dimulai. Ketika Semi Minat tidak muncul lagi, itu sudah di depan sisi kiri puluhan juta mil, dan itu di depan jalan menuju puncak derek.
Petik 2. Oh, aku kejam, aku tidak punya dendam padamu, mengapa kau harus berjuang keras? Kulit kepala bagian atas bangau itu meledak terbuka, dan rambutnya menjerit dengan jeritan menjerit. Napas dalam tubuh tiba-tiba menjadi panik, selalu biarkan aku pergi. Jika harus ditembak, raja tidak dapat meledakkan dirinya sendiri, bahkan jika dia tidak dapat menarik punggungmu, setidaknya kamu harus terluka parah. Ini adalah harapan terakhirnya. Raja tingkat ke-6 sudah sangat kuat. Dia memiliki semua jenis kekuatan dan kengerian, tetapi dalam menghadapi Raja 8 Raja, dia dikenal karena langit berbintangnya yang ganas. Peluangnya setengah. Jika kamu bersedia mengerahkan darah dan kekuatan magismu sendiri, dan kamu akan memperjuangkannya, hasil akhirnya tidak akan ada ketegangan, dan kamu akan mati, terbalik. Sekarang, berbalik dan berbalik, bahkan jika itu diblokir, itu segera mengancam dirinya sendiri, tetapi masih ada peluang. Jika pihak lain karena cemburu, menyebar dan mengunci bentuk Raja tingkat 8 dari Raja, bagian atas bangau akan segera memperluas teleportasi, meskipun itu tidak dapat lepas dari rasa Tuhan yang berbintang dan ganas. Namun, selama pihak lain tidak mengejar, setelah beberapa kali teleportasi ekstrim, dia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk pergi. Sayangnya, semua ini hanyalah harapan baik hatinya. Meledakkan hal semacam ini, bagi Yesuan, tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi juga sangat disambut baik. Yang mana, pada akhirnya, Yesuan juga akan menembak dirinya sendiri dan membombardir tubuhnya. Jika demikian, jika Anda mengetahuinya, saya tidak tahu bagaimana rasanya. Apakah Anda meledakkannya? Itu sangat disambut baik, serunya. Katakanlah, dalam kata-kata itu, langit berbintang melambai dengan keras, Senongding langsung keluar dari tubuh dunia abadi, tergantung di atas tubuhnya yang besar, mencurahkan atmosfer 9 warna, dan segera tubuh yang Sun terlindungi dengan baik. Pada saat yang sama, di mulut langit berbintang, suara kata-kata itu keluar lagi, mengungkapkan arti olok-olok dan sarkasme, apa burung besar itu? Katakan bagus meledak, apa, cepat, selamatkan Raja menembak. Hei, gila, segala sesuatu di masa lalu sekali lagi di luar dugaan puncak bangau, membiarkan otaknya terbanting, dan seluruh orang itu langsung lumpuh. Sampai saya kembali, saya yakin bahwa pihak lain itu bukan lelucon, dan saya tidak bermaksud melepaskan diri. Setelah matahari bersinar di puncak bangau, saya merasakan jeritan-jeritan, tubuh besar setinggi 100.000 kaki. Langsung meledak, boom. Dalam waktu singkat kurang dari 10 hari, ledakan mengejutkan kedua keluar. Kepala bangau itu putus asa dan melancarkan penghancuran diri. Meskipun dia tahu bahwa bahkan jika dia mulai meledakkan dirinya sendiri, dia mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan pada langit berbintang. Karena pihak lain memiliki era senjata, kekuatan medan domain Senongding dapat melindungi seluruh tubuh, tetapi dia masih melakukan ini. Ini mungkin pernyataan, pelampiasan, tetapi tidak peduli apa, itu tidak penting bagi Yesuan. Yang penting adalah bahwa dengan tubuh bagian atas bangau yang sedang berkembang, tubuhnya meledak, dan dengan energi keras yang terbentuk oleh ledakan diri, kabut berdarah yang menyebar dengan cepat ke daerah sekitarnya. Petik 2. Oh, sekali ini, menunggu napas, biarkan gelombang kejut terkuat yang terbentuk oleh ledakan diri menghilang, dan bersama dengan pikiran Yesuan, tergantung di atas mulut Senong di bagian atas kepalanya, dia segera menuangkan sepotong besar gas berwarna-warni. Sekejap mata menyebar dan menyelimuti area di sekitarnya. Kali ini, karena Yesuan menunggu beberapa saat untuk bernapas, kabut berdarah yang terbentuk oleh ledakan diri tubuh bangau itu sangat lebar, tetapi mereka semua masih berada di kehampaan dalam ribuan. Pada saat ini, dengan penyebaran kabut 9 warna dari medan Senongding, yang meliputi area ini, semua kabut darah murni terkumpul pada saat pertama, terbungkus menjadi satu kelompok, melayang menuju dingkau dari Senongding. Pergi, sekejap mata menghilang. Memecahkan dua raja jangka menengah terkuat, dua orang yang tersisa tidak takut, dalam menghadapi kultivasi horor tingkat 8 abadi Yesuan Feng, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, di mana saya takut kedua orang ini akan melarikan diri untuk sementara waktu dengan teleportasi. Yesuan juga memiliki genggaman 10%. Mereka dapat mengejar mereka kembali satu persatu dan melemparkan mereka ke atas. Tetapi dia tidak langsung melakukannya, tetapi menoleh ke bintang besar di sisi kanan. Bintang-bintang ini memberi Yesuan perasaan napas yang tak tertandingi.
Jelas bahwa permukaan bintang yang ditinggalkan itu adalah lapisan magma vulkanik yang luas. Petik 2. Raungan. Melihat ke atas dan meraung, langit berbintang dengan keras meninju keluar, membidik bintang yang ditinggalkan ini dengan napas yang terengah-engah. Petik 2. Boom. Ledakan langit datang lagi, dan seluruh bintang besar itu benar-benar hancur di bawah pukulan mengerikan Yesuan. Benar saja, bagian dalam bintang-bintang, semuanya adalah magma yang ganas. Pada saat ini, mereka dibombardir dan langsung meledak menjadi bola api besar di kehampaan, seperti ledakan bintang besar, bahkan dalam ratusan juta mil. Dapat melihat, ini, sebuah pukulan, mengumumkan legiun pengembara bintang, pembongkaran skala penuh larangan darah, sedang berlangsung. Ledakan, booming, di dekat, kekosongan yang berjarak lebih dari 100 juta mil, suara gemuruh yang tak berujung segera terdengar, menunggu warisan kapal perang dan pasukan tawanan. Energi kinetik terbuka sepenuhnya, mempertahankan formasi yang telah diperluas, dan bergegas ke Phoenix terlarang. Pada saat ini, jarak dari Yesuan bergegas ke darah terlarang, tetapi hanya setelah selusin napas. Di tanah terlarang yang luas di langit, ada banyak binatang berbintang yang tak terhitung jumlahnya di lebih dari 800 bintang kehidupan. Sampai saat itu, mereka baru saja keluar dari atmosfer bintang. Binatang terlarang ini, yang belum mengenal 4 raja binatang mereka, telah lama melarikan diri, dan telah meninggalkan seluruh darah terlarang. Raungan, oh, ... Dengan binatang terlarang yang memperbaiki head-to-head ini bergegas keluar dari lebih dari 800 bintang kehidupan, hamparan kekosongan yang luas ini langsung terdengar seperti binatang buas yang keras dan menjerit. Suaranya, yang hidup dan luar biasa, atmosfer pembunuhan sangat kuat. Dan, pada saat ini, Yesuan sudah berbalik untuk melihat kekosongan di bagian kanan belakang, dan kengerian dari Ordo ke-8 Raja para Raja terungkap sepenuhnya, dan dengan cepat meluas ke arah sudut ini. Sangat cepat, sosok naga bertanduk naga yang melarikan diri dengan kecepatan ratusan juta mil di depan, tercermin dalam pengetahuan pencarian Yesuan. Petik 2. Panggil. Pada saat berikutnya, dengan singularitas penyanyi Yesuan, langit berbintang seperti tubuh besar bintang-bintang kecil, dan langsung menghilang di bawah teleportasi. Sekali lagi, ketika itu muncul, itu sudah 100 mil jauhnya. Ini adalah jarak pamungkas untuk perluasan abadi raja. Yesuan sekarang adalah raja tingkat 8, tetapi telah mencapainya terlebih dahulu. Di depan, domba bertanduk naga lolos selusin napas terlebih dahulu, tetapi ia hanya mengambil perbaikan kekuatan abadi awal raja. Bahkan jika itu diteleportasi berulang-ulang, itu tidak dapat melarikan diri jauh, dan jaraknya segera memperbesar, Anda tidak dapat membuat lebih banyak teleportasi beberapa kali. Hubungkan, setelah 5 teleportasi, sosok domba bertanduk naga muncul lebih dari 30 juta mil di depan. Untuk langit berbintang-bintang tingkat 8, jarak yang begitu jauh sebenarnya telah memasuki jangkauan serangan yang efektif. Kamu tidak dapat melarikan diri. Mo, Zhongsen Mang menyala, langit berbintang tidak lagi ragu-ragu, dan pukulan akan bertiup ke depan. Raung, sapi hijau sialan itu, dia, apa yang dijanjikan padamu? Sebelumnya, rasa krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya, pada saat ini, benar-benar menutupi tubuh Panjiao Longyang, wajahnya menunjukkan warna putus asa, dan rambutnya menjerit dengan kesombongan yang buas, dan itu adalah pemberhentian yang sangat bujangan. Saya tidak lagi melarikan diri ke depan, menoleh ke Yesuan dan mencoba upaya terakhir, dia bisa melakukannya, saya bisa melakukannya dengan naga dan domba, dan saya bisa melakukan yang lebih baik. Boom, tidak, ketika dia menyelesaikan kata-katanya di mulutnya, kekuatan mengerikan dari langit berbintang dan teriakan sudah terlihat. Ledakan besar tiba-tiba meletus, dan potensinya seperti menghancurkan bumi. Bahkan kehampaan bergetar, naga dan domba itu baru berada di tahap awal keabadian. Dalam menghadapi kekuatan mengerikan dari tinju ini, tidak ada kemampuan untuk melawan setengah menit. Tubuh raksasa panda yang haus darah setinggi 100.000 kaki benar-benar hancur dalam sekejap, berubah menjadi aliran daging dan darah. Berteriaklah, dalam menghadapi pemandangan ini, Yesuan sudah terbiasa dengan jalan itu. Dengan gelombang kekuatan tak terlihat menyebar, dan semua kabut darah yang menyebar dipaksa bersama. Akhirnya, mereka dibungkus dalam satu kelompok dan langsung dikirim ke Senong Ding yang tergantung di atas kepala. Pada titik ini,
4 Raja Darah Terlarang Phoenix menjadi abadi dan telah jatuh 3. Hasil akhir dari perang ini tidak memiliki ketegangan. Namun pada akhirnya, Raja Zerg, Yesuan, tidak mungkin untuk melepaskannya. Baginya, ini adalah Raja Darah yang berharga yang akan memurnikan 23 tingkatan dan di masa depan. Aku tidak melihat cacing itu ketika aku datang. Itu seharusnya semacam metode rahasia dewa, dan bentuk tubuh serta napasnya tersembunyi. Dalam 4 harapan pertama, sosok Raja Zerg sama sekali tidak terlihat. Bahkan indera sensorik para dewa tidak dapat mendeteksi hasil apapun. Yesuan mengerutkan kening dan bergumam, tanpa sadar merangsang otak. Sumber spiritual nuklir yang tersuspensi di laut. Keduanya, namun, jika para dewa tidak dapat mendeteksinya, maka mereka akan menggunakan kekuatan spiritual iblis untuk merasakannya. Sejak memasuki reruntuhan kuno reruntuhan alam liar ini, Yesuan telah sibuk memurnikan daging dan darah, mendorong dandan, atau menaklukkan, atau mundur, dan belum memiliki kesempatan untuk meningkatkan level inti spiritual di otak. Meskipun demikian, dengan kultivasinya saat ini, mendesak kekuatan mental 9 tingkat di inti nuklir, yang menutupi kekosongan luas bermil-mil, masih sepenuhnya dapat dicapai. Hei. Dengan kekuatan tubuhnya, Yesuan sepenuhnya memotivasi otaknya untuk mengetahui inti spiritual laut, suara rendah yang samar dan tidak dapat dipahami, dan segera fokus pada posisi kosong kepincangannya, dengan cepat menuju ke segala arah, menyimpang. Sebelum masuk ke sini, inti sumber spiritual Yesuan telah mencapai tingkat ke-9. Ketika pertama kali memasuki medan bintang iblis, dia berpikir bahwa kekuatan spiritual tingkat 9 adalah yang tertinggi di inti sumber spiritual. Bagaimanapun, bagian dalam kelompok iblis adalah sama. Tetapi sampai kemudian, Yesuan tahu bahwa tingkat ke-9 bukanlah sumber utama asal spiritual, karena generasi kedua dari leluhur iblis, yaitu, segel itu abadi, dan kekuatan spiritualnya adalah 10. Mengenai fakta bahwa sangat mungkin bahwa bahkan tingkat ke-10 bukanlah batas kekuatan spiritual iblis, hanya tentang masalah ini Yesuan belum punya cukup waktu untuk menjelajahinya. Selanjutnya, kekuatan spiritualnya hanya 9, tetapi kultivasinya sendiri terlalu kuat, dan dia dekat dengan yang abadi. Oleh karena itu, di bawah kekuatan penuh, bahkan jika itu hanya kekuatan spiritual 9 tingkat, itu bisa sama baiknya dengannya. Dewa-dewa terbuka umumnya adalah hamparan awan kosong yang luas. Kekuatan spiritual iblis berbeda dari biksu Teran. Pada saat ini, bersama dengan Yesuan, inti pikiran yang menggantung di benak otak didorong ke ekstrim, dan kekuatan spiritual 9 tingkat diperluas. Di kejauhan, atmosfernya sama ganasnya, tetapi di bintang-bintang terlantar yang lebih terbengkalai, dia sangat menyadari fluktuasi larangan. Jenis volatilitas ini tidak ditemukan ketika dia mencari bagian kekosongan ini dengan para dewa. Pada saat ini, karena efek besaran yang berbeda dari 9 tingkat kekuatan mental, mereka sedikit tersentuh dan muncul. Dilihat dari atmosfer larangan hukum ini, seharusnya tidak mungkin untuk menyegel keabadian. Dengan kata lain, larangan hukum ini seharusnya adalah tulisan tangan abadi raja. Kemungkinan besar, itu adalah salah satu dari 4 binatang buas dari darah terlarang. Tidak mungkin bagi raja untuk secara abadi mengatur rahasia tersembunyi seperti itu untuk melarang hal-hal tersembunyi. Secara alami, penemuan tak terduga ini akan membuat semangat Yesuan hidup dan minat di hatinya akan segera terpikat. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk menjelajah, karena masih ada Raja Zerg yang tidak keluar mata. Waktu berikutnya masih singkat, selama lokasi pihak lain ditemukan, Yesuan Sius sepenuhnya terbuka dan akan dapat saling membunuh. Tetapi jika Anda menyeretnya terlalu lama, Raja Zerg ini telah melarikan diri. Jangan katakan itu membunuh. Saya khawatir saya takut menemukan orang lain, atau tahu kemana harus pergi, saya khawatir itu tidak mungkin. Petik 2. Oh, suara dengungan rendah berlanjut, dan dalam setengah napas pendek, Yesuan melirik segala sesuatu dalam jarak 1 miliar mil dengan kekuatan spiritualnya. Sayangnya, sosok Raja Zerg masih belum ditemukan. Ini seharusnya bukan karena kekuatan mental tidak cukup untuk memecahkan rahasia khusus okultisme dan menemukan bentuk tubuh orang lain, tetapi karena Raja Zerg tidak berada di area miliar mil ini. Petik 2. Tidak di sini. Tidak masalah, akan butuh beberapa kali lagi untuk bergerak sedikit lebih banyak, dan akan butuh beberapa lemparan lagi. Dalam bisikan itu, penyanyi Yesuan berkedip, dan teleportasi di antara pikiran sekali lagi terungkap.
Sosok besar langit berbintang menghilang di tempat yang sama. Ketika muncul kembali, itu sudah 100 juta mil jauhnya. Area, petik 2. Oh, tanpa ragu-ragu, kekuatan spiritual akan sepenuhnya terbuka di saat berikutnya, disertai dengan suara dengungan rendah. Segala sesuatu di area ini berada dalam jarak 1 miliar mil, langsung ditampilkan dalam pikiran Yesuan, tanpa detail, tidak lebih. Dalam selusin napas berikutnya, Yesuan berturut-turut meluncurkan teleportasi, setiap kali pergi ke area yang berbeda, dan jejak kaki menutupi area sekitar lebih dari 1 miliar mil. Setelah akhir setiap teleportasi, setelah tiba di area baru, ia akan sepenuhnya mengaktifkan kekuatan spiritual di inti dalam otak, dan menjelajahi semuanya dalam sekejap mata. Akhirnya, setelah menyelesaikan teleportasi ke-13, kekuatan penuh roh Yesuan akhirnya menangkap sosok aneh. Itu adalah serangga. Kecepatannya sangat mengerikan, tetapi tidak ada napas. Seluruh sosok itu diselimuti oleh kekuatan aneh, menyempitkan sosok itu, hanya ukurannya, dan bagian depannya adalah laser, pergi dengan. Kekuatan aneh yang mengelilingi seluruh tubuh seharusnya adalah semacam bakat darah yang lahir dari Raja Zerg. Itu milik semacam frekuensi gelombang biologis Zerg, yang dapat menghindari eksplorasi para dewa, tetapi jelas tidak berpengaruh pada kekuatan spiritual iblis. Karena kekuatan magis iblis sebenarnya dapat dianggap sebagai semacam frekuensi gelombang biologis. Meskipun tidak persis sama, itu milik jenis kekuatan yang sama. Begitu disentuh, bahkan jika itu hanya memiliki sedikit resonansi frekuensi bersama, itu dapat terungkap secara instan. Pada saat itu, lokasi serangga kecil ini hanya berjarak lebih dari 30 juta mil dari depan kanan Yesuan. Di sini, larangan darah burung Phoenix cukup untuk 890 juta mil dan juga hilang sekarang menemukan orang ini, jika tidak, jika ada lebih dari selusin waktu bernapas, ketika ia melarikan diri ke lebih dari 100 miliar mil, Yesuan bahkan lelah berlarian, terus-menerus mencari pengejaran di udara sekitarnya, berhasil menghancurkannya peluang untuk keluar mungkin tidak lebih dari 3. Lagi pula, semakin jauh jarak kekosongan, semakin luas area radiasi di sekitarnya, dan itu hampir meningkat secara geometris. Bahkan jika Yesuan Siu lebih kuat, hanya ada satu orang, dan tidak mungkin untuk mempertimbangkan semua arah. Petik 2. Sialan, dia cukup mudah untuk melarikan diri, tapi masih dihancurkan. Boom! Dalam bisikan itu, langit berbintang tidak lagi ragu-ragu, seperti kepalan. Tangan kanan meteor yang besar, dan segera meledak ke depan. Gulung! Suara guntur dan guntur terdengar dalam sekejap, dan kekuatan teroris yang tak terlihat menghantam ke depan, dan kekosongan alam semesta di sepanjang jalan mengirimkan vibrato yang menenangkan, seolah-olah itu bisa robek kapan saja. Petik 2. Oh, tepat. Pada saat ini, Raja Zerg tahu bahwa dia telah ditemukan, dan kulit kepalanya kencang, dan dengan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya menghantam hatinya, suara yang tajam dan menjerit terdengar di mulutnya. Meskipun pengebiriannya belum berhenti, tetapi suara kata-kata permohonan yang tak ada habisnya, tetapi pada putaran pertama, menuju Yesuan, Taois tak bernyawa. Aku bersedia mengikuti kiri dan kanan, biarkan perbedaannya. Zergku memiliki pikiran berdarah unik yang dapat melarang kehampaan, dan aku masih memiliki rahasia yang menakjubkan, tetapi itu dilarang oleh darah unik Zerg dan metode rahasia. Bunuh aku, kau tidak dapat menemukannya. Petik 2. Rahasia yang kau katakan, Raja sudah tahu di mana itu. Yesuan menggelengkan kepalanya, terlebih lagi di tengah hawa dingin, selain itu, Raja benci serangga. Ledakan, suara itu masih baru saja jatuh, dan ada ledakan yang mengejutkan di langit yang jauh di depanmu. Meskipun ukuran Raja Zerg ini telah berkurang menjadi hanya beberapa, tetapi kekuatan tahap awal Raja tidak menunggu. Pada saat ini, itu diledakkan oleh pukulan, dan itu langsung berubah menjadi kabut berdarah, dan menyebar, panggilan. Sebuah kekuatan tak terlihat menyebar, dan kabut berdarah yang terbentuk oleh ledakan tubuh Raja Zerg semuanya terkumpul. Dalam pikiran Yesuan, semuanya diserap ke dalam tubuh dan dikirim ke Senong Ding untuk pemurnian darah. Berbalik, menantikan pasukan pengembara berbintang yang datang dari ribuan mil jauhnya, itu hanya di tepi tanah terlarang burung Phoenix, dan binatang terlarang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh larangan darah terlarang sudah menyadari bencana itu. 4 raja binatang yang kuat dan kuat semuanya telah jatuh dan terbunuh. Di bawah kengerian hati,
semua binatang terlarang melarikan diri di bawah kepemimpinan seorang pemimpin kekaisaran dan seorang komandan. Perang besar pecah pada saat pertama pertemuan antara dua pasukan besar. Petik 2. Ledakan. Petik 2. Gemuruh. Raungan. Petik 2. Petik 2. Oh, raungan senjata dan kapal perang terdengar dari langit. Ada banyak binatang buas dan teriakan di tengah. Harus dikatakan bahwa darah terlarang burung Phoenix adalah tanah terlarang yang diwariskan selama bertahun-tahun yang tak berujung, dan membuka 4 kejatuhan. Raja Beastmaster tidak menyebutkan bahwa kekuatan di bawah level abadi raja jauh lebih banyak daripada pasukan nomaden berbintang di bawah Yesuan. Petik 2. Oh, sapi tua itu ada di sini, siapa yang berani melepaskannya? Menghadapi awal pertempuran, itu menunjukkan tren menurun. Tubuh sapi biru tiba-tiba bangkit, dan kepalanya menjerit, dan kudanya segera bergegas keluar. Sosok besar itu tidak tahu berapa banyak binatang terlarang yang terbang. Pertama, untuk sementara waktu, beberapa binatang terlarang dan komandan mengenalinya. Sejak saat ini, seruan jeritan bergema ke segala arah. Ya Tuhan, itu sapi hijau sialan, dia kembali. Terlalu tak tahu malu, orang ini yang bekerja sama dengan musuh lain. Dia diusir dari medan bintang darah Phoenix. Dia sudah pernah ke sana sekali, dan dia dipukuli. Kali ini dia benar-benar berlari kembali dan melukaiku. Raja Naga berkata bahwa memang benar sapi ini berakar di air yang buruk, dan seluruh bidang bintang dewa akan hancur di tangannya. Petik 2. Aku tahu ini sebelumnya, aku seharusnya tidak membiarkannya melarikan diri, tetapi aku menyesalinya. Hei, benci, hei. Petik 2. Biarkan kau mengambil kotoran ibunya. Argumen. Zhou Xuan di udara segera membuat sapi biru marah. Mulut lelaki tua itu mengumpat, dan raungan itu berteriak lurus ke depan. Sebuah kuku jatuh dan membunuh beberapa monster abadi, termasuk satu. Disegel abadi. Panggilan. Setelah mengamuk, lelaki tua itu menyemburkan amarah yang tak terlihat di mulutnya, tetapi dia tidak lupa mengumpulkan kabut darah yang membuka tubuh para gek abadi ini. Meskipun mereka tidak dapat dipadatkan, mereka dapat dipadatkan menjadi kelompok kecil. Untuk sementara ditelan di perut dan kembali ke Yesuan. Melihat pemandangan ini, Yesuan benar-benar melepaskan hatinya. Meskipun lelaki tua itu mengatakan bahwa amarahnya tidak dapat diandalkan, dia setidaknya memiliki ukuran pekerjaannya. Jadi, dia memiliki raja keabadian seperti itu, dan dia telah membersihkan tempat ini. Medan bintang darah Phoenix tidak menunjukkan masalah. Satu pemikiran tentang ini, Yesuan bahkan jika perubahan ke-6 konjak diangkat, sosoknya berkurang hingga 10 kaki, dan kekuatannya dipulihkan ke tingkat abadi raja. Mengikuti, namun, setelah melambaikan Senong Ding ke dunia abadi, dia bergoyang dan membanting ke bintang terbengkalai yang besar, kurang. Setelah itu, Yesuan memasuki meja tanah bintang terbengkalai dan pergi ke kawah melingkar yang besar. Bintang-bintang ini, seperti bintang-bintang terlantar yang sebelumnya dipukul olehnya, semuanya berada di bawah permukaan meja, yang semuanya adalah magma yang sangat agung, dan tempat Raja Zerg berada di bawah larangan berada di area inti bintang-bintang. Suhu magma di area itu sudah cukup tinggi, tetapi Yesuan pernah menghancurkan langit berbintang dan lautan guntur. Sekarang telah menyegel Raja, suhu panas ini tidak berpengaruh padanya. Petik 2. Oh, dengan dia mendesak otak untuk memahami inti spiritual laut, kekuatan spiritual 9 tingkat yang tak terlihat, disertai dengan penyebaran suara dengungan rendah, langsung membangkitkan resonansi larangan depan, seluruh larangan muncul, keluar. Sekte Raja Zerg tidak terlalu dalam. Alasan mengapa mungkin untuk membuat segel seperti itu sehingga Lian Yexuan tidak menggunakan kekuatan spiritual tidak dapat ditemukan sepenuhnya karena bakat darah bawaannya. Saat ini, larangan dan kekuatan spiritual beresonansi, dan itu telah menjadi jelas. Bagi Yesuan, sangat mudah untuk menghancurkan segel terlarang ini. Setelah periode singkat dupa setengah kolom, seluruh larangan itu dilanggar. Setelah ledakan yang mengejutkan, puing-puing besar unggas pembunuh muncul di magma yang kokoh, yang sebenarnya adalah burung Phoenix asli. Bau harta karun yang hancur yang telah jatuh ke tahun-tahun yang tak berujung sebenarnya adalah kekuatan kuno. Pada saat ini, tubuh asap Yesuan tiba-tiba bergetar hebat. Dia secara tidak sengaja melirik, dan kemudian jantungnya melompat liar, tiba-tiba meledak dengan tebakan yang berani. Ini tidak akan sama dengan yang terakhir kali. Harta karun Fengbao kuno dari tingkat kuno dan kuat ini sebenarnya adalah tubuh kehidupan lampau yang disegel oleh segel Yan. Ya, apakah dia begitu?
dia benar-benar tidak yakin, ingin. Di dalam tembakau, total 7 sumber spiritual kuno dan mempesona telah disegel. Saat ini, ada 4 kader yang terbangun, leluhur, pendeta kuno, dan rubah berekor 9. Yesuan tidak tahu siapa 3 jalan berikutnya. Tetapi sekarang tampaknya salah satu dari mereka sangat mungkin ada hubungannya dengan harta karun Feng Bao yang sebenarnya. Panggil, baca. Sementara itu, keinginan untuk merokok harus dikorbankan, dan angin akan naik, berubah menjadi 100 kaki seukuran Jurassic yang terbentang. Meskipun ini adalah lapisan magma inti, itu adalah pemborosan harta karun kuno, dan tidak terpengaruh sama sekali. Panggil, ketika suara itu pecah. Keempat sosok itu bergegas keluar dari Baoluo, dan itu adalah Baoluo yang sudah terbangun, dan itu mampu membentuk kembali 4 harta karun kuno dari harta karun itu. Terakhir kali rubah berekor 9 terbangun, Yesuan juga menyediakan sejumlah besar sumber daya kultivasi tingkat atas. Selanjutnya, keempat korps mayat-mayat itu jatuh ke dalam retret dan tidur, dan sekarang jelas bahwa mereka semua telah melewatinya. Namun, kali ini kultivasi keempat orang itu bukanlah lompatan besar, mereka masih abadi. Begitu mereka muncul, keempat pria itu berteriak dan berkata, mereka semua tampak sangat bersemangat. Tuan, keberuntunganmu begitu baik, sepertinya kita memiliki saudara perempuan lain untuk bersatu kembali. Ya, dan saudara perempuan ini, seperti gadis Tianhu, memiliki nasib buruk. Ketika dia baru saja bangun, dia bisa mendapatkan harta karun kehidupan lampau, secara langsung memadatkan harta karun dunia ini, dan tingkat kecocokan tertinggi. Dan memperbaiki kekuatan juga lebih cepat, dan pencapaian harta karun itu abadi. Kurasa, begitu, dalam wacana ini, kelopak mata Yesuan melonjak, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan warna yang mengejutkan. Kemudian, ketika dia ingin bertanya, dia berkata, aku tidak tahu kekuatan mana yang bangun kali ini. Apakah ini masih bertanya? Petik 2. Selanjutnya, Jiwei Tianhu, yang tidak berbicara, berkata sambil tersenyum, menunjuk ke mayat burung phoenix besar di depannya, menutup mulutnya dan tertawa, tentu saja itu adalah gadis phoenix yang terkenal.